Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4%. Di video kali ini, kita akan membahas tentang peer-to-peer lending, sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya, karena banyak sekali Sobat Investor yang bertanya-tanya kepada saya, Pak Dodi, bagaimana sih performa dari peer-to-peer lending sepanjang 1 tahun terjadinya pandemi ini? Apakah peer-to-peer lending masih layak untuk diinvestasi, ataukah sebaiknya kita masih menunggu terlebih dahulu? Dan di video ini saya akan menceritakan dengan selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, dan seterbuka-terbukanya, mana peer-to-peer lending yang performanya masih bagus, mana peer-to-peer lending yang pinjamannya sudah banyak yang telat bayar, dan mana juga peer-to-peer lending yang mengalami gagal bayar. Dan saya akan berikan satu kejutan di sini, ada satu peer-to-peer lending yang sepanjang 4 tahun saya investasi dari 2017 sampai 2021 itu belum pernah mengalami gagal bayar. Pada 2021 ini, tepatnya di bulan lalu, saya mengalami gagal bayar pertama untuk peer-to-peer lending. Penasaran kan apa peer-to-peer lendingnya? Silakan tonton video ini sampai akhir. Oke, Sobat Investor, peer-to-peer lending pertama yang akan kita bahas adalah modalku. Dan untuk modalku sendiri, saya sudah berinvestasi sejak tahun 2017, tapi memang sejak tahun 2020 saya memutuskan untuk mengurangi investasi saya di modalku, karena memang pada saat itu performanya sudah mengalami penurunan. Modalku ini adalah peer-to-peer lending yang fokus kepada UKM, sedikit beda dengan misalnya Amarta yang nanti kita akan bahas di belakang, yang fokusnya kepada usaha mikro maupun investor yang fokusnya ke arah korporat. Di sini untuk modalku sendiri kita bisa lihat ya, untuk TKB 90-nya pada saat ini itu adalah 98,44%. Ini mengalami perbaikan ya apabila dibandingkan dengan pada saat pandemi yang lalu. Saya lupa persis karena saya tidak screenshot ya, tapi saya ingat TKB-nya itu bahkan sempat menyentuh di bawah 94% ya, dan sekarang sudah mengalami peningkatan. Dan di sini total default-nya adalah kurang lebih setara dengan 1% ya. Seingat saya dulu sebelum tahun 2020 di 2019 total default-nya itu masih 0%, dan memang ternyata sebelum pandemi pun sempat mengalami penurunan kinerja dan ditambah pandemi ada beberapa pinjaman yang gagal bayar. Nah, kita akan coba lihat portfolio terakhir dari modalku saya di sini. Saya total sudah mendanai lebih dari 400 pinjaman dan sekarang hanya ada 8 pinjaman yang sedang berlangsung. Jadi sudah saya cairkan ya mayoritas ya untuk modalku sendiri. Dan kita lihat di sini, saya ada 17,46 juta yang gagal bayar, yang tidak berhasil dipulihkan di sini. Oke, dan ini adalah portfolio dari modalku sendiri ya. Kita bisa lihat di sini masing-masing dari pendanaannya, ada yang masih ongoing, ada yang sudah selesai, dan ada juga beberapa yang sudah default di sini ya. Kita akan lihat di sini contohnya yang default, modalku sendiri ada menuliskan di sini ya, statusnya adalah default non-recoverable. Kita akan coba buka contohnya di sini, apa alasannya default. Salah satu kelebihan dari modalku memang catatannya termasuk cukup rapi di sini ya. Jadi ketika ada update apa akan dituliskan di catatan. Sedangkan untuk peer-to-peer lending yang lainnya biasanya hanya by email gitu ya. Dan ternyata proses penagihan ini sudah berlangsung sejak 23 Desember 2019 dan masih tetap diberikan update ya karena adanya pandemi dan sebagainya, penurunan usaha, dan update terakhir peminjam berjanji akan melakukan pembayaran dalam waktu dekat. Jadi di sini memang saya kehilangan uang betulan sebesar 17,46 juta dan ini memang saya anggap sebagai resiko investasi di peer-to-peer lending. Nah, menariknya update dari modalku sendiri akan diluncurkan produk baru yaitu pinjaman terproteksi di mana modalku akan bekerja sama juga dengan asuransi gitu ya. Dan menarik untuk dilihat bagaimana performanya untuk pinjaman terproteksi ini dan mungkin sobat investor bisa jadikan kesempatan untuk berinvestasi. Dan untuk modalku sendiri sebenarnya saya pakai juga untuk investasi di obligasi di sini ya, di mana saya sekarang resmi menjadi investor obligasi untuk pertama kalinya ya. Jadi saya membeli ORI 19 di sini dengan menggunakan platform dari modalku. Oke, sekarang kita akan masuk ke peer-to-peer lending berikutnya yaitu Amarta. Dan bersama-sama dengan modalku investasi dan Coinbox, saya pertama kali invest di Amarta sejak tahun 2017. Jadi sudah 4 tahun gitu ya investasi di Amarta. Nah, untuk Amarta sendiri saya juga sudah menjelaskan bagaimana caranya memilih pinjaman, kemudian cara membelinya. Saya juga mempraktekkan proses pembeliannya seperti apa. Silakan sobat investor bisa tonton di video ini. Dan kita bisa lihat di sini TKB 90 dari Amarta, bahkan dia membuat sampai 2 versi ya, TKB 90 pada saat tahun 2020, 99,89%,
dan TKB 90 untuk seluruh pendanaan aktif. Karena memang pada saat pandemi ini yang terdampak cukup besar ternyata adalah di Amarta. Karena mereka melakukan yang namanya proses collecting itu dengan mengumpulkan ibu-ibu yang ada di desa gitu ya. Jadi ada satu grup, kemudian biasanya mereka akan membayar di situ dan ada satu staf dari Amarta yang akan mengumpulkan pembayaran. Pada saat pandemi, proses itu terhambat sehingga terjadi telat bayar yang besar-besaran dan beberapa pinjaman saya bahkan direstrukturisasi, diperpanjang. Tidak dinyatakan gagal bayar, tapi diberikan toleransi agar bisa dilunasi oleh peminjamnya ya. Dan bisa dilihat sini TKB 90-nya itu adalah 94,65%. Saya ingat betul bahkan pernah menyentuh 90%, tapi saya tidak screenshot pada saat itu ya. Sekarang sudah ada perbaikan ya, artinya pinjamannya mungkin sudah pelan-pelan mulai dilunasi yang tadi telat bayar, ataupun mungkin pinjaman-pinjaman yang baru itu performanya bagus sehingga mengangkat performa dari TKB 90-nya. Ini jelas sangat beda sekali ketika saya di 2020 ya memang benar hampir mendekati 100% gitu ya. Dan Amarta sendiri salah satu peer-to-peer lending yang juga menggandeng asuransi ya, di mana asuransinya kita itu di cover sampai 75%. Oke, kita akan coba masuk saja ke dashboard dari peer-to-peer lending di Amarta. Saya sebenarnya sudah mendapatkan keuntungan sebesar 351 juta sepanjang 4 tahun saya berinvestasi di Amarta ini. Cuman keuntungan ini jangan salah, ini tidak dikurangi dengan total gagal bayar yang saya alami. Jadi ini murni hanya berupa keuntungan yang diakumulasi gitu ya, belum termasuk yang telat bayar maupun yang gagal bayar. Dan di sini kita bisa lihat, ini luar biasa sekali ya, pembayaran lancar saya itu 13,04%. Dan kita akan coba lihat ya, total portfolio saya seperti apa. Saya masih ada 46 mitra di sini, dan ini adalah portfolio saya. 13,04% itu pembayaran lancar di sini, 65,21% itu pembayaran yang beresiko, artinya sudah ada telat bayar, dan 21,74% itu grace period yang saya bilang tadi ya, di restrukturisasi gitu ya, diperpanjang. Nah, rata-rata pendanaan saya di Amarta ini adalah pendanaan yang grade-nya itu paling tinggi. Saya tidak pernah berani neko-neko ketika investasi di peer-to-peer lending memilih grade yang lebih rendah hanya untuk mendapatkan kenaikan return 1 atau 2%. Karena peer-to-peer lending sendiri jelas-jelas investasi yang jauh lebih beresiko dibandingkan dengan obligasi korporasi sekalipun. Oke, ini adalah daftar mitra saya. Beberapa juga sekarang sedang proses pengajuan asuransi, beberapa sedang telat bayar, ada yang lunas dini, ada yang saat ini sedang telat bayar, ada yang juga proses asuransi, dan seterusnya. Dan ini adalah memang lika-liku dari proses di peer-to-peer lending, ditambah lagi dengan adanya pandemi, peer-to-peer lendingnya mendapatkan cobaan pertama. Dan apakah saya nanti akan investasi di Amarta kembali? Nanti akan saya coba lihat prosesnya seperti apa, apakah yang tadinya benar-benar grace period tadi akan benar-benar dilunasi, dan dari 65% ini ada berapa persentase yang pada akhirnya gagal bayar. Setelah itu saya akan baru putuskan apakah saya akan melanjutkan investasi saya di Amarta. Oke, apabila sobat investor mau melihat contohnya seperti apa, ini adalah marketplace dari Amarta. Ini contohnya ya, jadi misalnya ini adalah ibu-ibu di desa. Kita ambil satu contoh di sini, Teti Turlina namanya, dan mitra ini nantinya akan meminjam untuk sektor perdagangan. Ini sekilas review saya terkait dengan Amarta. Sekarang kita akan coba lihat ke peer-to-peer lending selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang Investri. Nah, apabila sobat investor ingin tahu tentang Investri, seperti apa cara kerjanya, saya memiliki video di mana saya mempraktekkan mulai dari cara beli, kemudian investasinya seperti apa, cara memilih pinjaman yang baik seperti apa. Silakan sobat investor tonton di video ini. Dan sobat investor bisa lihat di sini, ini adalah portfolio Investri saya. Sekarang saya sudah tidak ada lagi pendanaan di Investri. Sebagian itu saya tarik untuk saya investasikan ke reksadana indeks dan saham pada saat pandemi kemarin. Dan apa yang menarik di Investri ini, di peer-to-peer lending yang bersifat produktif, ini adalah peer-to-peer lending favorit saya. Selama saya berinvestasi 4 tahun, saya tidak pernah mengalami yang namanya gagal bayar sama sekali. Telat bayar sangat sering, ada yang 100 hari telat, ada yang 200 hari bahkan, ada yang 50 hari telat, tapi pada akhirnya tetap dilunasi oleh
peminjam. Oke, saya kan coba tunjukkan email di pinjaman dengan PT EMS ya. PT EMS tadi Account Payable Financing, suppliernya itu bahkan adalah Unilever. Jadi asumsi saya ke Unilever pasti yang dibeli adalah produk-produk consumer goods gitu ya, yang dimana produk consumer goods itu seharusnya tidak akan susah untuk ditagih. Ya, tapi ternyata gagal bayar terjadi. Dan meskipun ini adalah kabar buruk, ternyata kabar baiknya Investri sepanjang beberapa bulan terakhir ternyata mengumumkan bahwa dia sudah bekerja sama dengan pihak insurance, dan ini yang tidak saya ketahui sebelumnya ketika saya investasi di PT EMS. Karena sepengetahuan saya, Investri itu tidak pernah bekerja sama dengan asuransi. Dan di sini ada 90% pokok yang dikembalikan oleh Investri kepada kita. Pendanaan saya di PT EMS ini terbagi jadi beberapa pendanaan dan total pendanaannya itu lebih dari 200 juta. Ini kesalahan saya karena saya tidak diversifikasi ke jenis-jenis pendanaan yang lain. Saya fokuskan kepada EMS pada saat itu karena ya memang EMS ini sudah menjadi langganan saya gitu ya. Ini kesalahan saya padahal saya sudah buat konten untuk kita diversifikasi tapi saya sendiri melanggar. Dan total kerugian saya ya sekitar 20 juta. Jadi semua keuntungan Investri di tahun 2020 itu tertutup dengan kerugian. Nah, kalau kita lihat di portfolio Investri saya, kalau di total-total ya memang masih untung ya karena total keuntungan saya di Investri itu adalah 222 juta gitu ya. Nah, nanti mungkin di episode selanjutnya kita nanti akan hitung-hitungan berapa keuntungan sesungguhnya apabila kita investasi di peer-to-peer lending setelah dipotong dengan gagal bayar dan juga dipotong dengan pajak. Nah, kalau seandainya sobat investor mau untuk saya bahas lebih detail, silakan tuliskan di kolom komentar kira-kira apa yang ingin diketahui. Dan untuk di PT EMS sendiri, dijelaskan ya kronologisnya seperti apa ya. Jadi mulai ada keterlambatan pinjaman ini sejak November 2020, mulai melakukan komunikasi, mengirimkan surat penagihan, kemudian eksekusi ke giro mundur, dan tidak berhasil dilakukan. Jadi apabila sobat investor nanti melihat di Investri sendiri ada tulisannya di situ jaminan dan ada tulisan giro mundur ini sebenarnya bukan jaminan yang bisa kita pegang karena ketika saldonya tidak ada, maka ya tidak bisa dieksekusi. Dan akibatnya PT EMS ini masuk ke daftar hitam nasional gitu ya. Kemudian bahkan si Investri ini melakukan penagihan dengan menyewa firma hukum rekanan gitu ya. Dan dinyatakan bahwa PT EMS itu pilot. Oke, dan ini adalah langkah ke-7 dan ke-8. Mereka mulai mencoba untuk mencari kira-kira apakah ada aset yang bisa dilikuidasi. Ini berita buruknya dan ini adalah berita bagusnya. Saya berikan satu contoh portfolio investasi dari istri saya, di mana di sini saya sempat mendanai dan terlambat 280 hari. Saya sudah sempat merekam screenshotnya seperti apa ya pada saat sebelum dibayarkan, dan memang betul 280 hari ini adalah rekor. Pinjaman yang telat bayar hampir 1 tahun dan pada akhirnya dibayarkan. Oke, jadi ada hal buruk dan hal baik. Hal buruknya ketika saya investasi di Investri, peer-to-peer lending favorit saya pertama kali mengalami gagal bayar. Berita baiknya adalah ternyata di cover 90%, tidak loss 100%. Bayangkan ketika saya loss 200 juta, keuntungan saya selama 4 tahun itu hilang. Dan apakah saya nanti akan investasi kembali ke Investri di sini ya? Ketika nantinya proses vaksinasi itu sudah selesai, sudah mulus, kemudian usaha sudah kembali normal, perekonomian sudah kembali ke normal, maka saya akan kembali invest di peer-to-peer lending lagi. Dan saya sekarang sudah bisa melihat ya, peer-to-peer lending mana yang kinerjanya ternyata masih bagus. Investri masih tetap kemungkinan besar saya akan invest di sini. Alasan utamanya karena proses dari penagihan dari Investri sendiri sudah terdokumentasi dengan baik, bahkan sampai serius menyewa rekanan hukum untuk menagih, meskipun pada akhirnya gagal bayar, tapi itu sudah diupdate ke kita sebagai lender. Kemudian yang kedua adalah adanya asuransi 90%. Ini menurut saya suatu hal yang bagus. Ada resiko pastinya, tapi resikonya masih terkontrol dengan adanya asuransi. Oke sobat investor, sebelum kita akan lanjut ke peer-to-peer lending berikutnya yaitu asetku, izinkan saya memberikan sedikit pengumuman. Pengumuman pertama adalah channel Dodi Bicara Investasi pada minggu lalu berhasil mencapai 75.000 subscriber. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya sehingga membuat channel ini bisa menjadi besar. Dan channel dari Dodi Bicara Investasi juga berhasil mendapatkan fitur membership dari YouTube
di mana nantinya tombol ini akan Sobat Investor temukan di sebelah tombol subscribe ya. Dan apabila kita klik tombol join atau gabung ini adalah fitur membership yang khusus disediakan oleh YouTube kepada content creator agar bisa menerima sumbangan atau donasi setiap bulannya dari para supporter yang setia untuk mendukung atau punya rezeki yang lebih. Dan saya bagi menjadi 2 tahap ya. Tahap pertama adalah Sobat Investor, saya namakan, di mana total donasi yang bisa didapatkan apabila mengikuti ini adalah 10.000 per bulan. Dan yang tahap kedua adalah Sobat Investor Plus, di mana 124.900 per bulan. Dan untuk tahap pertama ini adalah wujud terima kasih saya kepada Sobat Investor. Saya akan membuatkan satu grup Telegram khusus secara privat bagi Sobat Investor. Saya namakan ini Sobat Investor Army, itu ya di grup Telegramnya, grup privat. Dan tujuannya adalah bukan untuk membuat sebuah grup yang eksklusif, juga ada grup yang publik juga, seperti yang Sobat Investor tahu di Discord. Silakan juga bisa bertanya-tanya di grup besar. Tapi untuk yang ini adalah memang saya khususkan bagi yang memang mendukung saya. Di grup tersebut kita nantinya bisa sama-sama untuk sharing, diskusi. Dan nantinya setiap bulan saya akan mengadakan live stream ataupun Q&A khusus kepada para Sobat Investor yang mendukung saya. Dan untuk tier kedua, Sobat Investor Plus di sini akan ada beberapa benefit yang bisa didapatkan, yaitu bisa ngobrol online langsung one-on-one ataupun dalam grup kecil, maksimal 5 orang, di berbagai macam media komunikasi, misalnya di Zoom atau Google Meet ataupun Discord dan sebagainya. Tapi ya tentu saja saya tidak menyediakan yang namanya rekomendasi ataupun saran investasi gitu ya, lebih ke arah sharing pengalaman pribadi. Oke, Sobat Investor, bagi yang mau join di Sobat Investor Army, silakan klik di tombol di sebelah subscribe, dan dukungan dari Sobat Investor sekalian sangat membantu saya sebagai content creator. Oke, sekarang kita akan masuk ke peer-to-peer lending selanjutnya, yaitu asetku. Dan asetku ini memang luar biasa, di luar ekspektasi. Ketika saya merasa bahwa peer-to-peer lending konsumtif ini resikonya itu cukup tinggi, lebih tinggi daripada produktif, justru peer-to-peer lending konsumtif seperti asetku ini masih tidak terkena dampak. Nah, semua pinjaman saya, Sobat Investor bisa lihat di layar, itu tidak ada yang terkena gagal bayar sama sekali. Untuk asetku sendiri, saya memiliki satu video review. Sobat Investor bisa tonton video ini untuk tahu detailnya bagaimana caranya berinvestasi. Linknya juga akan saya taruh di deskripsi. Ada 2 takeaway yang bisa kita ambil di sini. 1, kita perlu apresiasi manajemen dari asetku karena memberikan mitigasi resiko yang cukup bagus gitu ya. Dan saya memang melihat beberapa kali dari pihak manajemen itu mengerem yang namanya pendanaan. Di hari kemarin, ketika saya mencoba untuk menambah pendanaan saya di asetku, dan di update-nya itu setiap jam 10 pagi, dalam waktu 45 detik, semua pendanaannya itu habis. Karena memang sekarang jumlah pendanaan yang ditawarkan lebih menurun dibandingkan dengan pada saat sebelum pandemi yang lalu. Nah, apakah ini bagian dari mitigasi resiko, hanya memberikan pinjaman-pinjaman yang bagus saja, yang profil resikonya bagus, ya itu pasti manajemen yang akan mengatur gitu ya. Nah, yang kedua, hal ini bukan berarti membuat kita langsung all in. Performanya itu sangat bagus, tapi saya tidak tahu apakah ini akan sustainable. Lebih bagusnya lagi ketika asetku ini ada yang gagal bayar. Itu membuat saya itu lebih tenang ya, karena harusnya peer-to-peer lending itu adalah investasi yang sangat beresiko. Apabila tetap gagal bayarnya itu 0, ya produk-produk seperti deposito tidak laku. Atau bahkan kredit dari bank-bank besar itu dikalikan aja ke peer-to-peer lending yang 100% tidak gagal bayar. Tidak mendiskreditkan dari manajemen asetku yang sudah bekerja keras ya, tapi sebagai seorang investor kita harus terus-menerus tidak terpengaruh dengan apa kondisi yang ada di masa lalu. Peer-to-peer lending produktif yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sampai awal tahun 2020, rata-rata TKB 90-nya juga 100%. Belum ada yang gagal bayar. Tapi pada saat ada pandemi, ternyata mulai ada yang gagal bayar. Dan tentu saja ada disclaimer resiko. Resiko gagal bayar itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung atas resiko gagal bayar ini. Jadi perhatikan ya Sobat Investor ya, tetap akan ada resiko gagal bayar. Cuman kita tidak tahu kapan itu terjadi gitu ya. Kita berikan kredit kepada manajemen dari asetku yang berhasil, sukses. Tidak ada pinjamannya gagal bayar,
Tapi tetap hati-hati ketika ada gagal bayar di kemudian hari, ya kita jangan sampai menyalahkan ke pihak manajemen. Selama ini tidak pernah gagal bayar, kok sekarang ada gagal bayar. Oke ya, dan ini sudah dituliskan di disclaimer resiko. Apakah saya akan tetap investasi di asetku? Saya akan tetap investasi, tapi hanya uang yang saya rasa siap hilang. Karena peer-to-peer lending konsumtif ini, ya tentu saja secara logika itu adalah pinjaman yang resikonya cukup tinggi. Nah, apabila sobat investor punya pendapat lain juga bisa tuliskan di komentar ya. Oke, ini sekilas tentang peer-to-peer lending. Oh ya, apabila sobat investor ingin berinvestasi ke 4 peer-to-peer lending ini, mulai dari Modalku, Amarta, Investri, dan Asetku, saya punya kode referral yang sobat investor bisa lihat di layar. Dengan menggunakan kode referral ini, maka sobat investor juga akan mendapatkan bonus tergantung dari masing-masing platform, dan saya juga akan mendapatkan bonus gitu ya. Jadi sama-sama saling menguntungkan, dan ini adalah wujud support dari sobat investor kepada saya. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, sobat investor, sekarang kita akan bahas secara singkat update dari portfolio dana pensiun saya. Jadi portfolio dana pensiun saya pada saat ini adalah 673 juta. Ini turun dari minggu-minggu sebelumnya, dan keuntungan saya juga turun di bawah 100 juta ya. Dan apa penyebab ini terjadi? Saya yakin pasti sobat investor tahu karena IHSG kita sempat menyentuh ke level di bawah 6.000. Dan apa yang saya lakukan? Saya sama sekali tidak pernah mengecek yang namanya portfolio investasi dana pensiun saya karena memang pakainya pada saat pensiun nanti. Jadi buat apa kita cek sekarang? Sobat investor melihat ada dana tabungan di sini. Saya berinvestasi di reksadana pasar uang karena ada cashback dari GoPay. Dan ini salah satu enaknya aplikasi reksadana yang memang pembayarannya dari dompet digital, di mana dompet digital tersebut sering sekali mengadakan yang namanya promosi. Dan saya akan coba pindahkan investasi saya tadi ke portfolio dana pensiun saya. Saya pindahkan semua di sini, saya masukkan ke dana pensiun. Oke, pemindahan unit dari reksadana sudah selesai. Kita akan coba kembali mereview dana pensiun saya di sini. Nah, kita akan coba lihat di dana pensiun saya, komposisinya sekarang semakin lama investasi saya di saham alokasinya semakin mendekati target karena setiap kali nabung rutin oleh robo-advisor sekarang diarahkan ke reksadana obligasi. Jadi dulunya ini reksadana saham saya ini alokasinya adalah 92% pada saat pertengahan pandemi. Karena saya fokuskan investasinya di reksadana indeks pada saat itu. Namun sekarang ketika IHSG naik, saya akan kembali ke plan semula, yaitu mengikuti komposisi dari robo-advisor 70, 20, 10. Oke, dan sama untuk portfolio dana dari reksadana saham sendiri tidak ada perubahan. Di sininya ada Average IDX 30 dan BNI AM Index IDX 30. Oke, kita akan coba lihat di reksadana obligasi. Investasi saya di Schröder Mantap Plus 2 itu jumlahnya terus bertambah karena memang diarahkan oleh robo-advisor untuk investasi di porsi obligasi. Majori sukuk negara Indonesia juga bertambah karena ini adalah cashback yang saya dapatkan dari sobat investor sekalian. Bagi yang belum bergabung di Bibit ingin mendapatkan semua keuntungan dari Bibit, misalnya tadi ketika ada promo dari GoPay, sobat investor mau memanfaatkan, bisa mendaftar dengan kode referral Dodi Bicara Investasi, akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000 dan saya juga mendapatkan sebesar Rp25.000. Dan ini adalah investasi saya yang semula yaitu di ABF Indonesia Bond Index Fund. Tidak lagi invest di sini tapi di Schröder karena saat ini nominalnya diperlukan 1 juta ya. Oke, berikutnya ada di pasar uang. Di pasar uang sendiri, karena Sukor Invest Money Market Fund masih belum bisa dibeli, maka saya putuskan untuk investasi di Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Tapi bisa dilihat ya, meskipun tidak bisa dibeli pun, tetap return-nya nambah. Proses compounding-nya tetap terus-menerus jalan di sini. Dan untuk Sukor Invest Syariah Money Market Fund, sekarang komposisinya juga hampir menyamai dengan Sukor Invest Money Market Fund ya. Oke sobat investor, sekian dulu episode kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya.